warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Bayu. Baik teman-teman sekalian, di sini saya sekarang ada di kebun pisang ya teman-teman. Nih, kebun pisang. Sekarang tanggal 15 Januari 2022. Alhamdulillah cuacanya cerah ya teman-teman ya. Baik teman-teman, beberapa hari ini, akhir-akhir ini, banyak pasien-pasien saya itu yang demam teman-teman. Jadi banyak yang menggigil, banyak yang intinya demamnya tinggi lah teman-teman. Jadi apa sih yang perlu dilakukan ketika demam tinggi? Nah gini teman-teman, jadi ketika demam tinggi itu ciri-cirinya adalah kita merasakan dingin. Memang seperti itu. Jadi ada rasa yang kebalik ya. Jadi badan kita suhunya tinggi, panas, semakin tinggi semakin panas itu malah semakin menggigil. Jadi kalau semakin menggigil artinya suhunya semakin panas. Kalau seperti itu teman-teman, jangan ditutupi selimut yang banyak malahnya. Jangan malah pakai jaket yang tebal, ditutupin selimut yang banyak ya. Bahkan ada pasien saya itu sampai ditindihin oleh keluarganya karena saking menggigilnya itu kayak getar gitu. Jadi apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan yang pertama adalah teman-teman pakaiannya itu dipakai pakaian secukupnya. Kaos seperti ini misal secukupnya. Kalaupun mau pakai selimut silahkan, itu juga secukupnya teman-teman. Nah setelah itu yang perlu dilakukan adalah kompres teman-teman. Nah ini banyak yang kurang pas dalam proses pengompresan. Jadi kalau pengompresannya nggak pas, akhirnya tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi ngompres yang benar itu pengalaman medis di klinis saya itu simple teman-teman. Tidak perlu beli-beli yang model kayak apa ya, yang di toko-toko yang ditempel ini, nggak perlu ya. Jadi cukup teman-teman ambil air 1 ember atau 1 baskom, agak banyak ya, jangan cuma 1 mangkok kecil tuh, jangan, agak banyak ya teman-teman ya, 1 ember atau 1 baskom. Nah air apa? Sebenarnya itu air suhu ruangan teman-teman. Kalau bahasa Jawanya itu samar-samar lah. Nah kadang salah pemahamannya ketika saya bilang nanti airnya air hangat ya Bu, itu malah lebih ke panas. Jangan ya, kalau ke panas nanti malah di bagian kulit yang dikompres nanti malah kemerahan, iritasi. Dan jangan dingin juga, maksudnya dingin jangan air es. Memang air es itu ketika dikompreskan cepet dinginnya, tapi dia akan cepat kembali panas lagi. Makanya nggak boleh kompres pakai air es. Jadi pakai air apa? Air biasa teman-teman, air suhu ruangan. Jadi air biasa. Kalau menurut saya kalau memang nggak hujan, cuacanya biasa, cukup ambil dari bak mandi, itu sudah cukup. Diambil 1 baskom atau 1 ember. Nah setelah diambil 1 baskom atau 1 ember, teman-teman siapkan kain. Bebas ya, pakai kain apa aja, mau pakai kaos dalam, pakai handuk kecil silahkan. Jadi semua kain itu dicelupin. Berapa kain? 5 kain, 4-5 kain. Jadi kain itu dicelupin semua ke air itu. Setelah dicelupin nanti diambil satu-satu, diperes teman-teman, tapi jangan sampai habis. Yang penting nggak netes. Diperes jangan sampai habis, yang penting nggak netes. Lalu ditempelkan pada 1 leher kanan, 2 leher kiri, 3 ketiak kanan, 4 ketiak kiri. 4 itu yang paling penting teman-teman. Apalagi sebenarnya ada tempat yang penting juga, yaitu di selakangan kanan dan kiri. Tapi kalau selakangan agak susah. Yang mudah itu ya di leher kanan kiri, ketiak kanan kiri. Kepala gimana? Nah, kepala ini sebenarnya manfaatnya kurang ya teman-teman. Tapi kalau mau ditambah silahkan, boleh-boleh saja. Tapi intinya ada di leher kanan kiri dan ketiak kanan kiri. Nah di leher ini kain bisa pakai kain yang agak panjang, jadi bisa dikalungin gitu. Leher kanan kiri langsung bisa dikompres dengan sekali waktu. Dan itu sebisa mungkin bareng. Leher kanan kiri, ketiak kanan kiri, kepala itu bareng. Tapi kalau anak-anak biasanya agak susah kalau bareng. Nggak masalah, yang penting bisa dikompres. Entah leher kanan dulu, ketiak kanan dulu, atau leher kiri dulu, atau ketiak kiri dulu. Bahkan kalau bisa semuanya bareng juga lebih bagus. Nah setelah itu kira-kira setiap 1 atau 2 menit diambil teman-teman. Diambil, nanti dicelupin lagi, diangkat, diperes lagi, ditempel lagi. Terus setiap 1 atau 2 menit diambil lagi, celupin lagi, angkat, peres lagi, tempel lagi. Jadi enggak
diambil, diperes, ditempel plek, dibiarin sampai lama, nggak kayak gitu ya cara ngompres itu. Jadi kayak gitu, diambil nanti setiap antara 1 sampai 2 menit kira-kira aja. Berapa lama? Sebenarnya ya makin lama makin bagus ya. Tapi kalau kelamaan juga nggak bagus, nanti malah kedinginan. Sekitar setengah jam sampai 1 jam ya. Terus itu berkala. Terus diambil, celupin, peres, tempel lagi, terus seperti itu. Nah itu kira-kira setengah jam sampai 1 jam. Lah pertanyaannya kenapa kok di leher kanan kiri dan ketiak kanan kiri, selangkangan kanan kiri, nggak malah di kepala ini? Jadi prinsip kita mengompres adalah kita mengompres suhu, biar suhu yang panas dalam tubuh itu tertransfer atau pindah ke kain kompres kita. Nah suhu ini paling banyak lewatnya adalah pembuluh darah teman-teman. Jadi pembuluh darah itu paling banyak adalah di daerah nih, leher kanan kiri, ketiak kanan kiri, dan selangkangan kanan kiri. Makanya yang dikompres adalah jalurnya itu. Nah kalau dikompres, suhu yang berputar panas itu nanti akan berpindah perlahan ke kain kompresan kita. Makanya nanti akan menjadi dingin. Ibarat motor kayak di radiator itu teman-teman. Gitu teman-teman, itu proses kompres. Jadi nggak sembarangan. Apalagi yang beli-beli itu ya. Beli-beli itu ditempel plek. Udah ditempel, tempatnya nggak pas, dan dibiarkan sampai kering. Kadang di bawah tempat saya itu sampai kering. Jadi kira-kira ilmu kompres itu kayak gitu teman-teman. Karena di akhir-akhir ini banyak pasien-pasien yang demam ya teman-teman, gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan dalam proses pengompresan yang baik dan benar teman-teman. Ya kira-kira sedikit informasi tentang kesehatan hari ini. Seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.